Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Ibrahim dari kelas 92. Saya di sini mau mempresentasikan bab 4. Bab 4A, masa kemerdekaan tanda kurung 1945 sampai 1950 tutup kurung. Posisi Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Pasifik mengakibatkan beberapa daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Agar memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk merealisir janjinya, Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan PPKI 7 Agustus 1945. Tugas BPUPKI adalah menyusun dasar negara dan undang-undang dasar, sedangkan PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Namun sebelum Jepang menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga para pemuda mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. B. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa di mana pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar UUDS 1950 sebagai undang-undang dasar negara. Sistem demokrasi parlementer sering disebut pula dengan demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi pada waktu itu menggunakan prinsip-prinsip liberal. Kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan partai di parlemen sangat berkuasa, sedangkan presiden hanya sebagai lambang pemersatu. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya adalah dijabat oleh Perdana Menteri. Sistem kabinet yang digunakan adalah Jeken Kabinet. Artinya, kabinet di mana para mestinya dipilih oleh tokoh-tokoh yang ahli pada bidangnya, tanpa melihat latar belakangnya partainya. Demokrasi parlementer berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. C. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Sistem demokrasi terpimpin digunakan dalam pemerintahan di Indonesia. Karena pelaksanaan demokrasi parlementer terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Masa demokrasi terpimpin adalah masa di mana Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan semua keputusan berpusat kepada negara. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. D. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret Super Semar 1966. Orde Baru muncul akibat stabilitas nasional terancam, serta situasi perekonomian yang terus memburuk. Harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Kondisi ini memicu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan mengumandangkan tuntutan rakyat (Tritura). E. Masa Reformasi 1998 sampai sekarang. Reformasi merupakan suatu negara menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Seperti halnya muncul Orde Baru, masa reformasi dilatar belakangi dengan
adanya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di kalangan pejabat pemerintahan. Dampak dan situasi ini adalah terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, dan KKN. Bahkan para mahasiswa juga menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.